Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Kiai Dr. Abdi Johan, Kurnia Abdi Johan, dan teman-teman semua serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik dan rahmatnya lah kita semua bisa berkumpul dan bisa hadir di acara pengajian ini, kajian online Tholibul Ilmi 385 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang mana beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh perjuangan dan penuh pengorbanan. Islamlah sebagai satu-satunya agama yang penuh harus kita jalankan dan diridhoi oleh dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pegang erat sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini alhamdulillah majelis kita akan diisi oleh Kiai Dr. Abdi Kurnia Johan. Beliau adalah seorang dai dan ulama muslim yang telah berkiprah lama dalam dunia pendidikan dan dakwah di Indonesia di level nasional dan mengisi juga di beberapa media ternama nasional dan internasional, dan beliau juga seorang wakil dari dekan di Universitas Indonesia dalam keagamaan. Adapun judul pada hari ini adalah luruskan akidah, murnikan tauhid, sempurnakan ibadah dan ikhlaskan niat. Tema ini sangat menarik sekali dan kena waktu sudah singkat sekali, 10-19 waktu kita, bagaimana kita memahami tentang akidah kita, tauhid kita, dan juga kita harus bagaimana kita beribadah yang sebenarnya, dan juga kita harus niatkan hati kita. Untuk jawaban lengkapnya dan tosya pada hari ini, mari kita dengarkan siaran rohani hari ini oleh Pak Kiai Dr. Abdi Kurnia Johan. Pada Pak Kiai kami persilakan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya Pak Haji Itang ya? Ya, baik. Oke. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Surat Al-Imran ayat 102. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, keluarga besar alumni SMA 3 angkatan 85, alhamdulillah pada pagi menuju siang ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan berbagai macam kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas pada pagi hari ini. Tadi pagi kita awali dengan sholat subuh, ada yang berjamaah maupun tidak berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang sudah kita lakukan sejak kita bangun tidur tadi pagi sampai hari ini dan yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala turunkan keridhaan kepada kita dan Allah jadikan sebagai salah satu amalan yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema yang disampaikan kepada saya pagi hari ini namanya tema keroyokan ya, karena judulnya itu semua dijadikan satu. Bicara akidah, bicara tauhid, bicara ikhlas ya. Sebenarnya ini bisa jadi 4 kali pengajian itu, tapi karena mungkin ada keinginan yang memang luar biasa dari pengundang kepada saya untuk menyampaikan tema yang insya Allah saya akan coba uraikan
Mudah-mudahan waktunya cukup untuk menguraikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang agama, tentang Islam dalam kondisi hari ini, kita terlebih dahulu melihat atau menengok ucapan Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, kata beliau, la yanqudunna ural islami urwatan urwatan. Tali ikatan agama Islam ini pasti bakal terputus satu persatu, kata Nabi. Ini prediksi kenabian, bukan kata saya, tapi kata Nabi. Wa kullama intaqadat, setiap satu ikatan lepas, kata Nabi, tasabbathan nasu billati taliha, maka akan diikuti oleh lepasnya ikatan yang lain. Wa awwaluha naqdan al-hukmu, yang pertama kali lepas, kata Nabi, ini adalah ikatan hukum. Dalam makna umat Islam tidak lagi melihat agama ini sebagai ikatan yang menghimpun mereka di dalam beribadah maupun di dalam bermuamalah. Ya, jadi sekarang orang ini tidak lagi mengenal halal dan haram. Semuanya halal. Tidak ada lagi barang yang haram. Kalau kita baca di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan bahwa mendekati yaumul qiyamah, mendekati hari kiamat itu, sulit bagi umat Nabi Muhammad untuk menghindarkan dirinya dari debu perbuatan riba. Dari debu perbuatan riba. Jadi hampir seluruh kehidupan kita tersentuh dengan praktek ribawi. Nah, ini satu gambaran bagaimana ikatan hukum itu lepas, kata Nabi. Lalu kemudian kita lihat juga umat Islam ini tidak lagi familiar dengan aturan waris di dalam ajaran agamanya. Karena justru penolakan terhadap aturan waris Islam datang dari keluarga tokoh agama. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan kondisi orang awamnya jika keluarga tokoh agama saja menolak untuk menerapkan aturan waris jika ada di antara mereka yang meninggal dunia. Nah, ini satu gambaran yang disampaikan oleh Nabi. Wa akhiruha as-shalah, yang terakhir lepas, kata Nabi, itu adalah urusan sholat. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, dari sini kita bisa membayangkan bahwa ada perbedaan yang sangat lebar antara umat Islam saat ini dengan umat Islam pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perbedaan yang sangat lebar itu kalau kita buat beberapa indikator, sangat banyak indikatornya, sehingga sulit bagi umat Islam saat ini menyamakan kualitas dirinya setara dengan kualitas para sahabat, atau paling tidak kualitas generasi Muslim abad kedua Hijriah. Ini sulit sekali. Kenapa dikatakan sulit? Ya, kalau kita merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, Hasan dari Basrah. Al-Basri ini nama yang dinisbatkan kepada kota Basrah di Irak. Beliau adalah ulama besar, murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Beliau mengatakan ketika ditanya oleh seorang muridnya, bagaimana jadinya jika ada di antara sahabat Nabi masih hidup pada zaman kita, abad kedua Hijriah, dan kita hidup pada masa Nabi. Kata Hasan Al-Basri, beliau membuat satu ilustrasi. Andaikan sahabat Nabi hidup di zaman kita, tentu kita akan menganggap mereka adalah orang-orang tidak waras, orang-orang gila. Kenapa begitu? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam satu riwayat
yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau menampilkan satu riwayat dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha yang berkisah tentang kondisi kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Awwalu bid'atin fa'alahan nasu ba'dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam at-ta'amu marrataini atau al-aklatu marrataini." Bid'ah pertama yang dilakukan orang-orang setelah Nabi wafat adalah makan sehari 2 kali. Makan sehari 2 kali itu oleh Aisyah dianggap sebagai bid'ah. Maksudnya perbuatan yang tidak pernah dilakukan semasa Nabi. Jadi para sahabat semasa mereka hidup bersama Nabi, umumnya itu makan 1 hari 1 kali. Maka tubuh para sahabat itu ringan-ringan, tidak berat. Ringan untuk bekerja, ringan di dalam menjalankan ibadah, karena memang porsi makannya tidak banyak. Ini mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi mengatakan kata Nabi, ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi. Wadah paling jelek yang selalu dipenuhi oleh manusia itu adalah perut, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadah paling jelek dari tubuh manusia yang selalu dipenuhi oleh manusia itu adalah perut. Bihasabi ibni Adam yuqimna sulbahu, kata Nabi, sebenarnya orang kalau makan itu cukup dia untuk menegakkan tulang belakangnya saja. Ya, fa illam yaf'al dzalika, kalau dia tidak sanggup untuk melakukan, maka kata Nabi, fasulusun li ta'amihi, isilah perut itu dengan kapasitas 1/3 bagi makanan, wa sulusun li masyrabihi, 1/3 isi perut itu untuk air, wa sulusun li nafasihi, dan 1/3 perut itu untuk kebutuhan bernapas atau udara. Ini tips konsumsi versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi itu perutnya rata. Tapi banyak ustadz, banyak kiai yang perutnya tidak rata itu. Ini bagaimana dengan umat Nabi Muhammad? Jadi kalau Nabi perutnya rata, pewaris Nabi justru perutnya tidak rata itu. Saya juga malu kalau perutnya tidak rata. Nah, sehingga dikatakan bahwa penduduk sorga itu rata-rata perutnya rata itu. Kebanyakan penduduk sorga itu rata. Nah ini kalau pakai patokan seperti ini saja, kita sudah banyak berbeda dengan generasi para sahabat. Nah, jadi kalau kita lihat dari situ, terlihat jelas perbedaan atau jurang kualitas antara kita, generasi umat Nabi Muhammad di zaman akhir, dengan para sahabat, generasi pertama dari umat ini. Nah, pembicaraan tentang akidah itu, kita bisa lihat secara jelas dari banyaknya problematika yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Kalau kita lihat misalnya di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir, ini seorang ulama Hadramaut, beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seringkali ada pertanyaan, memang Nabi punya keturunan? Punya, dari putrinya Fatimah. Lalu kemudian ada yang membantah, bukannya orang Arab itu garis keturunan dari bapak? Betul, tapi ada pengecualian bagi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu punya kedudukan yang istimewa, Nabi punya kedudukan yang berbeda dengan mayoritas umat Islam. Dasarnya apa? Kalau mau ditanya dasar, kita lihat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-6.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, kata Allah di dalam Quran ayat 6 surat Al-Ahzab, Nabi itu kedudukannya lebih utama dibandingkan orang-orang yang beriman. Ya, Nabi itu kedudukannya lebih utama dibandingkan orang-orang yang beriman. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini sudah menegaskan perbedaan posisi Nabi dengan umat Islam pada umumnya. Ya, dari situ disebutkan bahwa istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh para sahabat sepeninggal Nabi Muhammad SAW, karena Allah menyebut istri-istri Nabi itu sebagai ibu bagi orang-orang yang beriman, atau ummahatul mukminin atau ummul mukminin. Nah, karena keistimewaan itu, maka keturunan Rasulullah SAW juga punya keistimewaan. Dan ini ditegaskan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Nabi SAW bersabda, likulli baniyin ansa usbatin illa ibna Fatimah. Setiap anak itu menginduk kepada bapaknya kecuali anaknya Fatimah. Ini jarang didengar hadis ini oleh kebanyakan umat Islam, karena kita lebih sering mendengar hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman, itu yang sering kita dengar. Jadi kita nggak pernah mendengar hadis bahwa Nabi mengatakan setiap anak itu menginduk kepada bapaknya kecuali anak-anaknya Fatimah. Wa ana waliyuhuma, kata Nabi, aku ini adalah wali bagi kedua putranya Fatimah, Hasan dan Husain. Wa ana usbatuhuma, kata Nabi, dan aku ini adalah pangkal dari nasab mereka. Sehingga pada masa Rasulullah atau setelah Nabi meninggal dunia, Hasan dan Husain itu dipanggil dengan sebutan Ibnu Rasulillah, putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi para habaib itu atau para asyraf adalah keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita merujuk kepada hadis riwayat Imam Ad-Dailami. Nah, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini mengatakan, ya yajibu ala kulli muslimin hifdhu dinihi wa saunuhu amma yubtiluhu wa huwa ar-riddah wal iyadu billah. Di dalam karyanya yang berjudul Sulamut Taufik atau Tangga-tangga Menuju Hidayah, beliau mengatakan wajib bagi setiap muslim untuk menjaga, memelihara, merawat agamanya, wa saunuhu amma yubtiluhu, serta membentengi agamanya dari semua perbuatan yang bisa membatalkan keimanan. Nah, ini kalau bicara akidah, berarti kita bicara potensi yang bisa merusak akidah. Apa itu akidah? Akidah itu dari kata al-qada ya'qid, maknanya adalah mengikat. Jadi agama ini ikatan. Ya, agama ini bicara tentang komitmen. Agama ini bukan sekedar ritual, tapi di dalam pandangan Islam, agama ini bicara tentang kehidupan. Dasarnya bisa kita lihat di dalam Quran surat 2 ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh, secara komprehensif, secara total, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, perintah untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan artinya
menjadikan Islam itu sebagai syir'atan wa minhajan. Syir'atan maknanya adalah jalan kehidupan. Dan minhajan itu adalah metode di dalam menyikapi persoalan-persoalan kehidupan. Nah, ayat tentang perintah untuk masuk ke dalam Islam secara menyeluruh ini kemudian dikuatkan dengan Quran surat 3 ayat 101. Surat Ali Imran ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, jangan sampai kalian itu mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Artinya Islam itu kita bawa sampai mati, bukan cuma sekedar sebagai ritual peribadatan. Nah, sebagian Muslim sekarang ini, kalau saya perhatikan, menjadikan agama ini sebagai barang mainan. Sehingga persis seperti yang dikatakan oleh Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa menjelang yaumul qiyamah atau di akhir zaman seperti sekarang ini, kita ini mendapati fenomena seseorang itu pagi dalam keadaan beriman, sore dia berubah menjadi kafir, hilang keimanannya. Lalu kemudian sore dia beriman, pagi hari dia berubah, hilang keimanannya. Artinya ada problematika akidah. Dan ini terlihat sekarang pada sebagian besar umat Islam. Saya ingin mengklarifikasi satu hal penting yang dianggap sepele oleh sebagian besar umat Islam, terutama dalam forum-forum resmi, yaitu mengucapkan salam dengan melibatkan salam dari agama lain. Ya, seperti misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu kemudian Shalom, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebagian orang menganggap ini sebagai perkara sepele, tapi dari sisi akidah ini bermasalah. Kenapa saya katakan bermasalah? Walaupun itu hanya sekedar ucapan, ucapan itu lambat laun akan membentuk memori di alam bawah sadar. Nah, memori di alam bawah sadar itu kemudian akan membentuk kesadaran baru. Nah, kesadaran baru itu akan membentuk tindakan. Artinya, kalau kita biasa mengucapkan kalimat-kalimat di luar kalimat yang diajarkan di dalam ajaran agama, maka yang terbentuk, kesadaran yang terbangun adalah kesadaran untuk membela habis-habisan kalimat-kalimat tersebut. Ya, kita pernah membaca atau pernah tahu satu buku yang pernah terbit di Amerika tahun 2003-2004 yang berjudul The Secret. Buku The Secret ini berbicara tentang the power of words. Ya, bicara tentang kekuatan kata-kata. Ya, karena itu ada aplikasi komputer namanya aplikasi Word. Ya kan, aplikasi Word ini nggak bisa dianggap main-main, karena dari aplikasi Word ini bisa terbentuk perusahaan, bisa terbentuk saham, bisa terbangun proyek, dan sebagainya. Ini artinya kata-kata itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia diucapkan akan semakin menegaskan kekuatannya. Ini yang namanya kata-kata. Dia dituliskan, dia akan menjadi warisan. Dia berulang-ulang diucapkan, maka dia akan menjadi justifikasi atau dasar pembenar. Nah, secara akidah, mengucapkan salam atau menggabungkan semua salam ya menjadi satu, ini problematik, ini bermasalah. Ya kan? Di mana letak bermasalahnya? Karena setiap konsep salam dari setiap agama itu punya makna tersendiri, punya nilai ritual tersendiri. Saya memahami bahwa dalam bahasa Ibrani, ada kesamaan dalam bahasa Ibrani dengan bahasa Arab. Orang Arab mengatakan salam, orang Ibrani, orang Israel mengucap shalom. Salam alaikum, shalom alaikum.
Nah, ucapan ini meskipun secara fonetis, ya, secara abjadiyah ada kesamaan, tapi ada nilai yang berbeda di situ. Ya kan, nilai yang berbeda. Kenapa dikatakan berbeda? Karena umat Islam sejak masa sahabat radhiyallahu taala anhum telah sepakat atau telah membentuk satu ijma bahwa salam Islam itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kalau bapak-bapak perhatikan atau ibu-ibu perhatikan ceramah agama orang Arab, mereka yang muslim dan non-muslim, itu bisa terlihat perbedaannya pada ucapan salam. Di Mesir itu ada Arab Kristen, Arab Koptik. Di Libanon ada Arab Kristen juga. Di Suriah ada Arab Kristen. Mereka tidak mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun mereka juga berbahasa Arab. Kenapa? Karena mereka menyadari dan mereka memahami bahwa di balik ucapan Assalamualaikum warahmatullahi itu ada konsekuensi ideologis. Ini dalam bahasa Arab. Nah, maka di Indonesia ini justru semua dicampur aduk. Bukannya kita tidak menghormati, kita hormati perbedaan beragama itu dengan cara kita tidak melakukan interferensi, tidak mencampur adukan agama ini, keyakinan agama satu dengan yang lain. Ya kan, sehingga pada akhirnya agama yang terbangun ini adalah agama campur aduk. Ya, kita harus yang disebut dengan toleransi itu pertama mengakui bahwa mereka boleh hidup, mereka boleh beribadah. Ini namanya toleransi. Yang namanya toleransi itu kita tidak menghina Tuhan-Tuhan mereka. Ini namanya toleransi. Kita tidak menghina simbol-simbol agama mereka. Ada satu contoh toleransi yang menarik di dalam sejarah Islam ketika penaklukan Yerusalem oleh pasukan Muslim pada masa kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kenapa Umar harus menyerbu Yerusalem? Karena Umar melihat keberadaan pemerintahan Romawi di Yerusalem itu akan mengganggu stabilitas keamanan, stabilitas dalam negeri umat Islam di sekitarnya. Nah, ini hampir mirip dengan pemicu perang Rusia-Ukraina dengan Ukraina. Kenapa Rusia menyerang Ukraina? Karena memang Ukraina menyediakan dirinya sebagai pintu masuk bagi NATO. Nah, posisinya hampir sama seperti itu. Padahal sudah ada perjanjian internasional antara umat Islam dengan bangsa Romawi agar mereka saling menghormati dan tidak melakukan intervensi politik ataupun intervensi militer di wilayah-wilayah perbatasan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian juga menerima laporan bahwa bangsa Yerusalem atau penduduk kota Yerusalem merasa dizalimi oleh pemerintahan Romawi yang berpusat di Roma, Italia ketika itu. Nah, lalu kemudian Umar bin Khattab mengumumkan akan menyerbu Yerusalem dengan tujuan mengusir tentara Romawi dari wilayah Yerusalem. Ketika Umar bin Khattab mengumumkan perang terhadap Romawi di Yerusalem, Kardinal Yerusalem atau Patriark Yerusalem mengirim surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa di Yerusalem ini banyak biara, banyak rahib, banyak pastur, banyak pendeta, dan banyak orang-orang tua serta hewan ternak yang punya potensi menjadi korban jika umat Islam masuk ke Yerusalem. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memberikan satu jaminan. Apa jaminannya? Kata Umar, saya Umar bin Khattab, pemimpin umat Islam, berjanji. Yang pertama, saya tidak akan merusak rumah-rumah ibadah milik agama Nasrani dan agama Yahudi di wilayah Yerusalem. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, saya memerintahkan pasukan saya untuk tidak merusak semua simbol agama Nasrani, termasuk salib-salib mereka dan simbol agama Yahudi yang ada di Yerusalem. Umar juga mengatakan, saya berjanji bahwa saya tidak akan membunuh tokoh-tokoh agama, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, ya kan,
baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, selama mereka tidak ikut memerangi pasukan umat Islam. Dan saya, Umar bin Khattab, berjanji tidak akan menzalimi penduduk Yerusalem, tidak akan merusak tanaman mereka, dan tidak akan membunuh hewan ternak mereka. Lalu dilakukanlah penyerangan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah al-Jarrah selama 3 bulan, yaitu mulai dari bulan November sampai bulan Januari, sehingga pada akhirnya kota Yerusalem jatuh di tangan umat Islam. Nah, ketika terjadi penyerahan kunci kota Yerusalem dari pasukan Romawi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar terlebih dahulu memeriksa gereja-gereja dan rumah-rumah ibadah Yahudi untuk memastikan bahwa perintah Umar betul-betul ditaati oleh pasukan umat Islam. Nah, ini di antara bentuk toleransi Umar bin Khattab, yaitu tidak merusak rumah-rumah ibadah agama lain. Sampai akhirnya ketika tiba waktu zuhur, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin melaksanakan sholat dan dipersilahkan oleh Kardinal Yerusalem untuk sholat di dalam gereja Al-Qamamah namanya, atau gereja hari kiamat. Gereja itu ada sampai sekarang di Yerusalem, posisinya di bawah Masjid Al-Aqsa. Nah, ketika Umar dipersilakan seperti itu, Umar memilih untuk sholat di teras gereja, di halaman gereja, dibandingkan beliau sholat di dalam gereja. Lalu Kardinal bertanya, kenapa Anda tidak sholat di dalam? Kata Umar, saya cuma khawatir nanti belakangan umat Islam akan menjadikan gereja sebagai masjid dengan alasan bahwa Umar pernah sholat di dalam gereja. Nah, ini juga ada hikmahnya. Dengan Umar menolak sholat di dalam gereja dan beliau memilih sholat di halaman gereja. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau Umar bin Khattab sampai sholat, saya khawatir ini nanti banyak gereja-gereja itu dipakai sholat Jumat oleh umat Islam, dan ini akan merepotkan umat Nasrani. Bayangkan kalau misalnya umat Islam itu pakai gereja untuk sholat 5 waktu. Mereka ibadahnya kapan? Umat Islam itu ibadahnya sering. Ya, ibadah di sholat subuh, kemudian ibadah di sholat zuhur, di waktu siang, dan seterusnya selama 5 waktu. Jadi toleransi itu artinya menghargai keberadaan masing-masing. Nah, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan wajib bagi umat Islam itu memelihara, merawat pemahaman agama. Ya, di antara nikmat Allah yang paling besar diterima oleh manusia, khususnya mereka yang muslim, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Inilah nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Kenapa? Karena dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan umat Islam itu sebagai lisan yang mudah dikabulkan doanya. Ini karomah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berkahnya luar biasa kalimat ini. Berapa kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ini dalam satu hari? 9 kali. Mari kita hitung. Subuh kita ucapkan sekali, ya. Lalu zuhur kita ucapkan 2 kali. Ini sudah 3 kali. Asar kita ucap 2 kali, ini berarti sudah 5 kali. Maghrib kita ucap 2 kali, berarti sudah 7 kali. Dan Isya kita ucap 2 kali, berarti 9 kali. 9 kali kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Angka 9 itu adalah angka yang terbesar dari deretan angka. Angka itu kan cuma 1 sampai 9. Tapi kalau hitungan itu lebih dari 9. 10 itu hitungan. 11 itu hitungan, 12 itu hitungan. Sedangkan angka, dalam pengertian angka, sebagai sebuah letter, sebagai sebuah simbol, itu paling besar adalah 9. Artinya, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, berarti dia mendapatkan nikmat yang terbesar di dalam hidupnya. Nah, karena ucapan 2 kalimat syahadat yang kita baca 1 hari 9 kali, umat Nabi Muhammad ini pantang atau tidak boleh
mengungkapkan sesuatu yang tidak dia suka secara lisan. Ya, kenapa? Karena kalau kita sering mengucapkan sesuatu yang tidak kita suka, itu pasti kita akan temui yang kita tidak suka itu. Ya kan? Misalnya kita sering bilang amit-amit deh gitu kan, ketemu dia, ntar ketemu terus. Jadi jangan sampai kita mengucapkan amit-amit, jangan. Kalau nggak suka ya tinggalkan. Nabi Muhammad SAW itu kalau tidak suka, beliau itu diam, beliau nggak banyak komentar. Disodori makanan beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Itu artinya beliau tidak suka. Kalau kita kan nggak suka itu komentarnya banyak ya. Wah, yang kayak begini disodorin, lo kata gue apa gitu kan. Lo anggap gue ini recehan apa, dikasih makanan model begini. Panjang tuh ceritanya. Lalu kemudian diceritakan lagi. Sehingga akhirnya kita sering menjumpai hal-hal yang tidak kita suka karena kita mengungkapkan yang kita tidak suka itu dengan ucapan. Nah, jadi kalau misalnya ada yang pengen punya Mercy, coba aja bilang saya nggak suka Mercy gitu. Amit-amit deh punya Mercy, ntar punya gitu kan. Nah, itu di antara resepnya gitu ya. Nah, umat Islam ini tidak boleh dia mengungkapkan sesuatu yang tidak dia suka itu secara terang-terangan. Kenapa ya? Karena orang itu pasti akan selalu bertemu dengan apa yang dia tidak suka kalau dia diucapkan. Nah, tambah lagi orang itu pasti akan menjumpai dengan apa yang dia cari. Ya, Buya Hamka itu pernah satu waktu setelah pengajian, ada seorang muridnya, seorang pengusaha kaya, itu bercerita kepada Buya Hamka. Dia baru pulang haji. Ceritanya begini, Buya, saya itu kemarin haji, kok di Mekah ada pelacur ya? Saya ketemu itu dengan seorang pelacur. Bagaimana itu Buya, kok di Mekah bisa sampai ada pelacur? Maksudnya si pengusaha ini ingin memojokkan pandangan atau opini yang mengatakan bahwa Makkah adalah kota suci. Lalu dijawab oleh Buya Hamka, saya juga pernah ke Las Vegas, tapi saya nggak pernah ketemu pelacur itu. Justru yang saya jumpai, yang sering saya temui di Las Vegas itu adalah orang-orang yang mau bertobat, orang-orang yang cinta agama. Kagetlah pengusaha itu. Loh, kok bisa begitu? Justru ketemu orang soleh di tempat maksiat, kata Buya Hamka. Orang itu akan menjumpai dengan apa yang dia cari. Kalau dia beribadah haji, dia ingin mencari pelacur, ya dia ketemu dengan pelacur. Tapi kalau orang datang ke tempat yang boleh dikatakan tempat itu adalah tempat kotor, tapi dia ingin bertemu dengan orang soleh di tempat itu, pasti dia akan berjumpa dengan orang soleh. Nah, ini karomahnya kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beruntung kita 9 kali mengucapkan kalimat itu. Nah, ini ikatan, akidah itu ini. Ya, akidah itu ini. Maka kata Habib Abdullah bin Husain, wajib bagi kita merawat dari semua yang bisa membatalkan Islam. Apa itu membatalkan Islam? Nah, kata beliau, hal-hal yang membatalkan Islam itu ada 3. Ya, kita mulai. Pertama, ada namanya kufur i'tiqadi. Kafir dari sisi keyakinan. Ya, kafir dari sisi keyakinan itu, bagaimana contohnya? Kalau sudah meragukan qadar, meragukan takdir Allah, meragukan bahwa Allah itu mendengar doa hambanya, ini sudah kufur secara akidah. Ya, kemudian yang kedua, kalau dia sudah meragukan Nabi Muhammad sampai tidak mau mendengar lagi ucapan Nabi Muhammad, tapi lebih percaya dengan nasihat-nasihat para filosof, orang-orang bijak selain Nabi, dan dia kalahkan Nabi Muhammad, nah ini sudah kufur dalam pengertian akidah. Kalau dia menghina Nabi Muhammad, ini umat Islam ya. Kalau umat Islam itu sudah menghina, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, maka dia dihukumi kufur menurut kesepakatan para ulama. Karena Nabi SAW itu adalah sosok yang mulia, yang tidak boleh direndahkan oleh orang-orang yang mengaku beriman kepada beliau. Nah, di dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap beriman siapapun dari kalian. Kata Nabi. Hatta akuna ahabba ilaihi. Sebelum aku lebih dia cintai
min walidihi, ya kan, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dari anaknya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Jadi Nabi SAW menuntut kepada kita agar beliau dijadikan sebagai prioritas cinta. Ya, orang yang paling dicintai adalah Nabi Muhammad SAW. Ucapan Nabi itu disampaikan dalam kaitannya sebagai respon kepada ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mengatakan, uhibbullaha uhibbullaha wa uhibbur rasul wa uhibbullaha wa uhibbu nafsi. Saya ini cinta kepada Allah dan cinta kepada diri sendiri. Maka dibantah oleh Nabi, tidak sempurna iman siapapun dari kalian sebelum aku lebih dicintai. Maka dari situ Umar mengatakan, aku tidak lagi cinta kepada diriku, tapi aku lebih cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini akidah. Maka kalau ada orang Islam, dia ngaku Islam, dia menghina Nabi Muhammad, atau misalnya melecehkan nama Muhammad, maka ini dihukumi kufur. Ya, dihukumi kufur dia. Rusak imannya menurut para ulama. Ini kufur i'tiqadi. Kemudian yang kedua adalah kufur qauli. Ya, murtad qauli. Murtad qauli ini kufur dari ucapan. Ya, sering kali kita dengar itu anak-anak sekarang itu, soal anak-anak muslim sekarang itu mudah sekali dia mengucapkan sesuatu yang sebenarnya itu sudah menjurus kepada kekufuran. Ya, saya mohon maaf kalau saya katakan ini bukan maksudnya intoleran. Saya toleran dengan orang Nasrani, dengan orang Katolik ya. Tapi kita perhatikan anak-anak muslim itu dalam candaan mereka, demi Yesus loh gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ucapan ini walaupun candaan, ini konsekuensinya berat loh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan la tahlifu illa billah. Jangan kalian bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah. Hadisnya jelas, sahih hadis ini. Tapi banyak anak-anak muslim itu yang mempermainkan masalah sumpah. Ya kan? Atau dia sebut nama-nama lain lah, demi apa gitu kan. Tapi yang paling telak itu dengan menyebut nama sesembahan agama lain. Ini parah sekali. Ini ucapan ini ya walaupun candaan, tapi itu sudah dihukumi kufur oleh para ulama. Maka caranya dia bertobat. Walaupun kufur tidak keluar dari agama, tapi kalau sering diucapkan, dia akan mengikis keimanan itu. Dan yang ketiga ini adalah kufur af'ali atau kufur amali. Kufur dari aspek perbuatan. Contohnya bagaimana kufur dari aspek perbuatan? Memakai simbol-simbol agama lain. Ya, bangga menggunakan simbol-simbol agama lain. Kita lihat anak-anak muda kan yang sekarang seperti itu. Atau mungkin dulu ketika kita muda, ketika kita SMA, kita pernah menggunakan seperti itu atau melakukan itu. Memakai simbol-simbol agama lain, lalu kemudian kita bangga dengan simbol-simbol itu. Nah, ini tobatnya, kalau untuk kufur amali dan kufur qauli ini, ya tobatnya dia istighfar, ya kan? Dia minta ampun kepada Allah, lalu kemudian berikrar sebanyak-banyaknya bahwa dia ridho Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, Islam sebagai agama. Karena itu Nabi SAW menganjurkan kita untuk selalu mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Setiap kita bangun tidur itu kita ucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Supaya apa? Supaya tertancap kuat di dalam hati kita bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan, kita ridho Muhammad sebagai nabi, dan kita ridho Islam ini sebagai agama. Nah, ini komitmen yang harus kita bangun setiap hari. Nah, saya kira itu sebagai pengantar yang bisa disampaikan pada kesempatan taklim kali ini. Mengingat sudah hampir 1 jam, saya menyampaikan materi, saya kembalikan kepada moderator Bapak Haji Itang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah kita mendapatkan mukadimah. Sebenarnya ini adalah dengan tema yang 4 itu bisa
Panjang sekali ya Pak Ustadz ya. Iya. Ya, dan terima kasih juga karena waktunya Pak Ustadz ini adalah sulit sekali. Beliau juga sebagai guru besar, Oh, pas dan bukan. dosen ya. Saya Ini masa belum. Saya di, cuma dosen agama, Pak Haji ah, Itang. di juga sarjana hukum di itu ya. Di tempat kita Pak Hmm. Freddy Haris. Kan teman-teman yang ingin bertanya langsung mengenai tema ini mungkin bisa kita bahas sama-sama. Silakan. Saya tanya dulu Pak Ustadz ya. Silakan, Pak Haji. Bagaimana Pak Ustadz, ini tema ini adalah meluruskan akidah gitu Pak Ustadz, memberikan tauhid. Bagaimana kita sebagai agama untuk dalam hadis Jibril Pak Ustadz ya, tentang iman, Islam, dan ihsan gitu, dalam kaitan tentang akidah dan juga tentang tauhid itu sendiri. Ya, kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita ulangi lagi hadis itu ya, yang disampaikan itu sangat jelas sekali. Malaikat Jibril alaihi salam mengajari para sahabat dan juga kita secara tidak langsung melalui Nabi Muhammad SAW dengan proses tanya jawab. Ya, malaikat bertanya, fa'akhbirni, yang pertama fa'akhbirni anil iman. Nah, malaikat bertanya, coba jelaskan kepada saya apa itu iman. Lalu Nabi kemudian menyebut iman itu sampai iman kepada qadar, iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat jelas sekali kalau uraiannya panjang betul itu tentang iman. Lalu kemudian malaikat Jibril bertanya tentang jelaskan kepada saya apa itu Islam. Lalu Nabi mengatakan antashhada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi, ya, engkau mengucapkan syahadat, pengakuan, ya, mengucapkan pengakuan bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, ya, Muhammad adalah utusan Allah, lalu mendirikan sholat, lalu membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji. Kemudian ditanya lagi tentang ihsan. Nah, ihsan ini sebagai penguat dari iman dan Islam. Apa itu ihsan? Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah seperti engkau melihat Allah, meskipun engkau tidak bisa melihat Allah, tapi yakinlah bahwa Allah itu melihat engkau, melihat kamu. Nah, ihsan ini artinya menarik nilai-nilai ibadah keluar dari ritual ibadah. Itu yang namanya ihsan. Kita tarik, ya kan, nilai-nilai ibadah itu, ya kan, dari ritual ibadah sampai keluar ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka karena ada ihsan inilah, ibadah itu terbagi menjadi dua maknanya. Makna secara umum dan ibadah dalam makna secara khusus. Ibadah dalam makna yang khusus itu ya ritual seperti sholat, itu ibadah. Lalu kemudian berpuasa nanti di bulan Ramadan, itu ibadah. Lalu kemudian membaca Al-Quran, itu dihitung ibadah. Lalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, itu dihitung ibadah. Nah, ada ibadah dalam makna yang umum. Ibadah dalam makna yang umum ini seperti kita ini bekerja secara profesional, itu sudah dianggap sebagai ibadah. Kenapa? Karena profesionalitas itu masuk dalam makna amanah. Bahwa kita melakukan pekerjaan secara profesional, artinya kita amanah. Dan Rasulullah SAW memang memerintahkan kita untuk bersikap amanah. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai, adil amanata ila maniktamanaka wala takhun man khanak. Kata Nabi, tunaikanlah amanat kepada orang yang sudah memberikannya kepadamu, wala takhun man khanak. Nah, ini yang menarik. Jangan kamu membalas orang yang sudah berkhianat dengan pengkhianatan. Jadi kalau kita pernah dikhianati orang, maka jangan kita membalas dengan pengkhianatan yang sama, dengan perbuatan yang sama. Justru kita tidak boleh seperti itu. Nah, ini kan bicara tentang profesionalisme sebenarnya. Maka orang yang profesional itu ya kalau bekerja, dia tidak melihat siapa yang memberikan pekerjaan, dan tidak melihat konteks pemberian, dan dia tidak melihat di mana dia melakukan pekerjaan. Namanya dia sudah menerima, maka dia akan tunaikan amanah. Nah, ini ihsan.
yang menyebabkan setiap amal yang kita lakukan di luar ibadah dianggap punya nilai ibadah. Nah, ini implikasinya. Maka orang yang beriman itu tidak semata-mata dilihat dari tata cara dia melaksanakan sholat, tidak lihat dari situ. Tapi orang yang beriman itu juga dilihat dari kesehariannya. Sehingga kalau kita bandingkan, kita gunakan parameter ini kepada para sahabat misalnya, untuk melihat para sahabat, mereka adalah orang-orang yang sangat takut dikatakan sebagai orang-orang yang khianat. Dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di antara tanda menjelang kiamat itu banyak orang yang bermuka dua, dia berkhianat, gitu kan? Dia berkhianat kepada orang dekatnya. Na'udzubillah, ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Kira-kira demikian Pak Haji Itang. Ya, ini ada pertanyaan langsung dari Mas Adi. Silakan Mas Adi. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Itang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi sudah disinggung oleh moderator tadi tentang al-iman, al-islam, al-ihsan gitu kan. Sebelumnya kalau ada kekeliruan mohon saya diluruskan Ustadz ya. Ya. Kalau boleh saya menyimpulkan bahwa ketiga hal itu adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan Ustadz. Nah, kemudian di dalam ilmu akidah dan tauhid itu kan akan mengajarkan kita. Jadi al-iman ini kan nanti melahirkan ilmu akidah, ilmu tauhid dan seterusnya ya Ustadz ya. Nah, ilmu akidah dan ilmu tauhid ini kan mengajarkan kepada kita siapa yang berhak untuk disembah gitu kan. Karena ini tercermin dari tiga sifat utama Allah adalah sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Sifat wajib itu kan ada 20, mustahil 20, jaiz dan 1 gitu. Kemudian bagaimana cara menyembah Allah itu kan diatur di dalam fikih ya Ustadz ya. Itu adalah bagian dari al-Islam gitu. Kemudian bagaimana memahami bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah ini kan ranahnya al-ihsan gitu. Jadi di dalam al-ihsan itu kan dikenal ada ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat ya. Ilmu ma'rifatullah itu kan mengenal lebih dekat Allah gitu. Sehingga dari satu paket ini akan melahirkanlah pemahaman bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mohon penjelasannya buat kita semua Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Saya langsung jawab saja ya. Langsung Mas. Ya, Pak Haji. Ini pengantar pertanyaannya panjang betul gitu kan. Nah, pertanyaan bagaimana ini yang rumit menjawabnya ini, Pak Adi ya. Tapi saya coba jawab begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya supaya sholat yang kita lakukan itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, karena perbuatan keji, mencegah perbuatan keji dan munkar itu kan bagian dari ihsan, itu betul. Jadi rangkaian tadi itu betul. Nah, kita coba lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Barangkali kalimat-kalimat yang terangkai di dalam surat itu, di dalam ayat itu, bisa mengantarkan pemahaman kita kepada makna ibadah yang membentuk karakter. Kan sebenarnya poin penting dari ibadah itu adalah terbentuknya karakter, tapi bukan semata-mata karakter, ya kan? Ibadah itu juga harus membangun atau membangun hubungan as-silah bainal khaliq wal makhluk ya, membangun hubungan antara pencipta dengan yang diciptakan, Allah dengan kita. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 172 ya, kita lihat di situ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ya. Coba kalau kita lihat ya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah
dari semua yang baik-baik. Kata Allah begitu. Makanlah dari semua rizki yang baik, kata Allah, yang kami berikan kepada kalian. Ya, waskuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah jika hanya kepadanya saja, hanya kepada Allah saja kalian itu beribadah. Ya, coba kalau kita perhatikan di situ. Kalimat pertama, ya perintah pertama itu adalah perintah untuk makan. Ya. Lalu kemudian di akhir ayat bicara tentang ibadah, bicara tentang penyembahan. Ini di mana ini? Maksudnya apa? Ya kan? Apa hubungannya antara makan dan beribadah? Nah, Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin itu memberikan penjelasan yang luar biasa komprehensif mengenai hal ini. Kata beliau bahwa kualitas ibadah yang kita lakukan sangat bergantung kepada kualitas makanan yang masuk ke dalam badan kita, lalu juga bergantung kepada pola konsumsi yang kita lakukan. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, dan ternyata kesimpulan Imam Al-Ghazali ini bukan hanya karangan Imam Al-Ghazali, tapi karena beliau seorang ulama hadis juga. Imam Al-Ghazali ini ulama hadis, ulama fikih, ya tentu beliau hafal banyak hadis dan bisa memilah ini hadis sahih dan tidak sahih. Kalau tidak punya kemampuan itu, tidak mungkin beliau menjadi seorang ulama fikih. Nah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa dzakara rajulan ash'atha wa aghbara. Di dalam hadis yang sangat panjang, kata Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Nah, ini kalau di dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi ada hadis ini, bahwasanya Allah itu ya hanya menerima, innallaha, Allah itu, bahwasanya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Ya kan? Lalu kemudian disebut ya wa anallaha ta'ala amara nabiyahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dalam ayat ya ayuhan nabiyyu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para nabi, wahai nabi, makanlah, wahai para nabi, makanlah dari semua pemberian yang baik. Lalu kemudian wa dzakara rajulan. Ya, Nabi menceritakan pengalaman seseorang. Tidak disebutkan ini orang ini siapa. Ash'atha wa aghbara. Ya, orang ini ya habis melakukan perjalanan jauh dengan penampilan yang kusut, kata Nabi. Ya, lalu kemudian fabasata yadahu ila sama. Lalu kemudian dia angkat tangannya ke langit karena dia kehabisan. Ya, sudah habis bekalnya, sudah capek gitu kan, lalu kemudian dia angkat tangannya. Fabasata yadahu ila samai faqala ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lalu Nabi mengatakan, famalbasuhu haramun. Ini baju yang dipakai buat berdoa itu dia dapat dari usaha yang haram. Wa mashrabuhu haramun, dan tempat minumnya itu, kendi yang dia bawa itu dia dapat dengan cara yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia selalu bergelimang dengan semua yang haram, kata Nabi. Fa anna yustajabu lahu. Nabi kemudian berkata, fa anna yustajabu lahu. Di mana itu ceritanya doa dijawab, dikabul oleh Allah, sedangkan semua yang dia pakai itu berasal dari usaha yang haram. Nah, di sini dari hadis ini kemudian kita bisa memahami bahwa kualitas ibadah itu ditentukan oleh kualitas konsumsi kita. Para sahabat sadar betul bahwa mereka tidak boleh menikmati makanan yang haram, tapi tidak sampai berhenti di situ. Mereka juga berusaha untuk membangun pola hidup yang tidak berdekatan dengan perkara syubhat. Bukan lagi haram, tapi dengan yang syubhat. Maka kita lihat, sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri di awal tadi, kalau kita melihat para sahabat itu, katanya, hidup di zaman kita, pasti kita akan anggap mereka itu orang gila.
Kenapa dianggap orang gila? Ya bagaimana tidak gila? Para sahabat itu rela kehilangan nikmat dunia asal jangan kehilangan nikmat akhirat. Ada satu contoh dalam kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar ini luar biasa kalau kita baca tentang bagaimana sifat zuhud dari Umar. Waduh, malu kita dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya kebun kurma. Ya, kebun kurmanya bagus sehingga banyak burung mampir di kebun itu. Nah, satu waktu Umar bin Khattab datang ke kebun itu untuk memeriksa kebunnya. Dan ketika dia sedang memeriksa tanaman kurmanya, beliau mendengar suara burung yang begitu indah. Ya, kalau kita lah cucak rawa lah, murai batu kita dengar. Wah, indah betul suaranya itu. Saking indahnya suara burung itu, Umar menikmati suara burung dan terlena. Akhirnya dia tersadar, udah lewat waktu zuhur. Oh iya, saya belum sholat zuhur. Ya kan, setelah beliau melihat bayangan, loh kok bayangan ini sama dengan badan saya lebarnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian dia segera pulang, pergi ke Masjid Nabawi. Sampai di halaman masjid, orang sudah keluar dari sholat berjamaah. Orang keluar dari sholat berjamaah, lalu kemudian Umar bin Khattab berkata, celaka Umar, gara-gara menikmati suara burung, Umar ketinggalan pahala 27 derajat. Sedih Umar bin Khattab. Ya dia sholat masuk ke masjid, tapi tidak sholat berjamaah. Lalu kemudian setelah sholat Umar bin Khattab pulang ke rumah, dia bicara kepada istrinya. Istriku, mulai besok itu kebun kurma itu saya wakafkan untuk kepentingan umat. Istrinya bertanya, loh kenapa diwakaf Umar? Kata Umar, gara-gara saya ada di kebun itu, saya tertinggal sholat zuhur berjamaah. Bayangkan. Kita bisa nggak kayak begitu tuh, kayak Umar bin Khattab itu. Itu gilanya sahabat tuh begitu, kalau kata Imam Hasan Al-Basri. Ya kita misalnya baru beli palisade gitu kan, ya Sabtu begini kita lap, kita cuci gitu, sampai kita lupa nih ketinggalan sholat zuhur. Apa iya kita mau itu wakafkan Pak mobil Hyundai Palisade kita untuk takmir masjid itu? Pak ini saya wakafkan Pak, gara-gara mobil ini saya ketinggalan sholat zuhur. Kita begitu nggak? Hebat kalau kita begitu kan? Itu sahabat begitu. Jadi mereka merasa rugi jika ketinggalan urusan akhirat hanya karena nikmat dunia. Kalau kita dibalik, kita ini kalau bisa nikmat dunia kita dapat, akhirat jangan ketinggalan. Jadi kualitasnya itu berbeda. Maka para sahabat berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang syubhat dalam kaitannya dengan rezeki dan konsumsi. Nah inilah yang membentuk kualitas ibadah. Sehingga sholatnya efektif tanha anil fahsyai wal munkar. Betul-betul mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ada satu pengalaman atau eksperimentasi yang menarik saya perhatikan dari teman-teman jamaah tabligh. Apa itu? Mereka mencoba untuk hidup qanaah. Ya, jadi ada beberapa kawan yang dia punya pendapatan, wah, penghasilannya gede gitu, dan dia sanggup untuk membiayai perjalanan dakwah itu. Tapi ketika ketua kelompok mengatakan hari ini kita cukup konsumsi 50.000 untuk 10 orang. Ya kan? Ada yang mampu nyumbang sampai 5 juta itu ditolak. Jangan, kita cukup 50.000. Itu sebenarnya melatih untuk qanaah. Ya kan? Bahwa rezeki yang kita makan ini sebenarnya bergantung kepada persepsi yang terbangun. Kalau persepsi kita, ya kita syukuri yang sedikit ini, maka insya Allah yang sedikit itu bermanfaat. Dan kira-kira seperti itulah gambaran para sahabat ketika mereka menikmati makan dan ibadah mereka kemudian membentuk perilaku dan membentuk karakteristik. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan Pak Adi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Farizal. Ya Ustaz, saya ingin meminta pandangan. Kalau dalam konteks fikih itu kan banyak juga yang disebut ikhtilaf perbedaan pendapat ya. Sementara dalam konteks tauhid ini saya juga menemui beberapa perbedaan pendapat.
Bahkan cuma masalahnya kalau di tauhid ada beberapa ustadz perbedaan pendapat itu orang yang berbeda dengan dia di apa namanya Hukumi kafir. dihukumi kufur, mungkar, seperti hal berbeda dalam mendefinisikan Allah ada di mana-mana dengan Allah berada di atas ars. Nah, yang di atas ars ini menyatakan yang di luar yang menyatakan di mana-mana itu adalah kufur dan ingkar, kufur dan ingkar kalau nggak salah. Nah, kemudian juga ada mengenai perbedaan tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah. Terus kemudian satu lagi yang berbeda dalam memahami apakah paman Nabi itu masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu sampai hal-hal seperti itu yang berbeda itu dianggap kufur. Nah, bagaimana Ustaz tentang istilah-istilah dalam tauhid, apakah sekeras itu hukumnya kalau orang berbeda pendapat? Sementara kalau dibilang Allah ada di mana-mana, ada juga ayatnya bahwa Allah lebih dekat daripada aliran darah. Kemudian Rasulullah dikepung, ditanya di mana Allah, Allah dekat. Bagaimana menurut Ustaz dan apalagi perbedaan-perbedaan pendapat dalam tauhid yang selama ini menjadi polemik? Iya. Baik. Sudah Pak, pertanyaannya Pak, cukup Pak? Cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaannya berat banget itu kalau buat saya. Ya, jadi gini, saya mau coba jawab begini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana saya memulainya ya? Karena seharusnya hal-hal seperti ini itu tidak sampai ke kalangan awam ya. Jadi ada materi-materi yang harusnya dipelajari secara khusus ya oleh orang-orang yang berilmu sehingga ketika kita mendengar informasi kita bisa menyikapinya dengan bijak. Tapi karena ada pertanyaan itu ya saya coba jawab begini. Pertama dalam ilmu kalam Pak ya, ilmu tauhid itu disebut juga ilmu kalam. Kenapa disebut ilmu kalam? Kalam itu artinya bercakap-cakap, berbicara-bicara. Nah, menurut para ulama dinamakan ilmu kalam katanya karena banyak pendapat terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Nah, pendapat-pendapat itu kita simpulkan sebagai sebuah tafsir. Tafsir ulama terhadap ayat Quran, khususnya ayat tentang sifat, atau tafsir para ulama terhadap hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, juga tentang keadaan orang-orang Islam dan orang-orang yang kafir. Nah, ini muaranya dari sini dulu. Kita memahaminya di sini. Maka kalau kita belajar pemahaman seperti ini atau pengetahuan ini tanpa basic, ini kita akan gampang terjatuh, terpleset ya. Nah, di samping juga memang kita perhatikan beberapa kawan ini tidak bijaksana di dalam menyampaikan pendapat. Ya, seharusnya pendapat itu tidak diumbar di muka publik karena akan menimbulkan kebingungan di muka publik. Sebenarnya yang harus disampaikan adalah bahwa umat Islam itu harus fanatik dengan agamanya sendiri. Ini yang paling penting. Ya, harus menguatkan pemahaman syahadat. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana sikap mengkufurkan orang yang berpendapat ya? Ahlus sunnah wal jamaah itu punya sikap. Ahlus sunnah wal jamaah dalam arti ini kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah, dan ahli hadis. Itu punya sikap bahwa kita tidak akan menganggap seseorang itu kufur, keluar dari Islam, sebelum secara nyata-nyata dia meninggalkan ajaran Islam. Ya, sebelum dia secara nyata meninggalkan ajaran Islam. Jadi kalau orang itu masih sholat, ya masih mengucapkan syahadat, kalau dia melempar satu pendapat, ya pendapat itu yang kemudian menimbulkan kontroversi, maka masih ada kata maaf bagi orang tersebut. Ya, masih ada kata maaf. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan innamal hayatu bil khawatim, bahwa kehidupan seseorang itu bergantung kepada endingnya, di akhirnya seperti apa. Nah, kita tidak tahu orang yang kita tuduh kafir itu matinya mengucapkan syahadat atau tidak, kita kan tidak tahu. Ya, rame orang mengatakan bahwa yang tahlilan itu masuk neraka, yang membaca zikiran itu secara berjamaah masuk neraka. Tapi kemudian kita lihat di Radio Asy-Syafi'iyah bulan Oktober yang lalu,
ya di YouTube pengajian ibu-ibu Asy-Syafi'iyah itu ada seorang ibu, seorang ustazah, dia memimpin majelis taklim dan ketika dia mengucapkan kalimat wa ilahukum ilahun wahid, dia meninggal dunia. Ya kan? Dia meninggal dunia. Padahal praktek itu oleh sebagian orang dikatakan praktek sesat, masuk neraka. Tapi ketika dia meninggal itu, dia mengucapkan, dan itu dilihat ya. Bapak bisa lihat di YouTube, masih ada kok YouTube-nya. Meninggal ketika memimpin tahlil. Nah, itu bagaimana ucapannya? Karena Rasulullah mengatakan, man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia pasti masuk surga. Atau orang itu bergantung kepada akhir hidupnya. Kalau di akhir hidupnya dia mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat tauhid, maka dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita lihat ternyata orang-orang yang dituduh bid'ah itu pelaku bid'ah, banyak yang meninggalnya lagi sujud ketika sholat, ya kan? Banyak yang meninggalnya ketika dia sedang membaca kalimat thayyibah. Artinya kita tidak boleh menghakimi seseorang itu keluar dari Islam sementara dia mati ketika dia menjalankan ajaran Islam. Nah, ini yang dijadikan sebagai perhatian oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sehingga mereka berhati-hati betul untuk mengatakan seseorang ini kafir sebelum dia nyata-nyata menyatakan dirinya kafir. Kalau Saifuddin Ibrahim itu kita sepakat Pak ya. Saifuddin Ibrahim itu kafir, jelas kafir. Karena dia walaupun namanya Saifuddin Ibrahim, tapi dia sudah menyatakan keluar dari ajaran Islam. Itu sudah mutlak kafirnya. Boleh kita katakan dia kafir itu. Tapi kalau sekedar berpendapat misalnya bahwa paman Nabi tidak masuk neraka. Loh, kenapa dikatakan kafir? Ya kan? Kenapa? Karena kalau kita lihat ada argumen yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu selamat. Ada argumen, dan ini biasa dalam khasanah keilmuan Islam. Dan tentu argumen itu didasarkan kepada hadis. Dan jumlah hadis itu kan banyak. Tidak hanya ada di Sahih Bukhari, tidak hanya ada di Sahih Muslim. Ada sekelompok orang yang menolak kitab hadis yang lain. Pokoknya kalau bukan Bukhari kita nggak terima. Ya nggak begitu juga. Karena Imam Bukhari tidak pernah mengatakan bahwa jadikanlah kitab hadis saya ini sebagai satu-satunya pegangan. Imam Bukhari nggak pernah mengatakan itu. Imam Bukhari juga punya murid, yaitu Abu Dawud. Ini ahli hadis juga, imam hadis. Menyusun kitab hadis. Apakah Imam Bukhari mengatakan, Abu Dawud kamu nggak boleh bikin kitab hadis, kamu pakai hadis saya aja. Ya nggak begitu juga. Ya kan? Karena Imam Bukhari tidak pernah membatasi rujukan itu hanya kepada kitab sahihnya. Dan para ulama hadis juga tidak pernah mengatakan bahwa umat itu harus fanatik kepada kitabnya. Sehingga hadis-hadis itu banyak sekali. Saya punya argumen yang menyatakan bahwa Abu Thalib itu dia selamat, gitu kan? Dan itu didasarkan kepada periwayatan yang diterima syarat-syaratnya oleh para ulama. Nah, soal argumen itu tepat atau tidak tepat, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau kita baca hadis itu memang banyak kita temukan misalnya persesuaian atau juga pertentangan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Nah, inilah di sini kita harus menyerahkan persoalan ini kepada ahlinya, kepada para ulama. Nah, misalnya kemudian orang yang mengatakan bahwa kalau mengatakan Allah di mana-mana itu berarti dia kafir gitu kan. Ya sebenarnya kita juga nggak bisa begitu. Karena kalau kita baca, kesimpulan itu kan berasal dari Quran surat Al-Hadid ayat keempat. Ya kan? Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Kan begitu. Ayatnya berbunyi begitu. Dia selalu bersama kamu, bersama kalian, di mana saja kalian berada. Ya kemudian orang menyimpulkan, ya kalau gitu Allah bisa ada di mana-mana. Ya nggak salah juga. Kenapa? Karena ayat itu yang bicara gitu. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Atau dikatakan, ma nalfidhu min qaulin illa, misalnya dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Disebut di dalam Quran surat Qaf ya, kami itu lebih dekat kepada kalian, lebih dekat dari urat leher kalian. Ya kan? Artinya sangat dekat Allah itu. Nah, kemudian ada yang mengatakan, ya Allah itu harus ada di arsy. Yang menjadi pertanyaan, maksud arsy itu apa sih arsy itu? Arsy itu apakah maknanya singgasana? Ya kan, sebagaimana kita memahami singgasana seorang raja,
Atau makna arsy itu apa makna yang lain? Maka para ulama itu, ya para ulama zaman dulu itu tidak mau memusingkan masalah itu. Dikatakan wahwa kamakana, bahwa apa yang Allah katakan itu ya seperti yang Allah mau, bukan sebagaimana yang kita bayangkan. Bahwa Allah itu ada di langit gitu kan. Ya, pengertian ketika orang berdoa di langit itu, para ulama mengatakan bahwa orang berdoa mengangkat tangannya ke langit karena langit adalah kiblat doa. Ya kan, kiblat sholat adalah Ka'bah, kiblat doa itu ke langit. Kan kita tidak mungkin tangan kita begini kalau berdoa. Karena kiblat dalam berdoa itu begini, kan kiblat. Ya kan, kita menengadah tangan. Tapi apakah berarti Allah itu ada di langit? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Ya kan? Maka para ulama Asy'ariyah selalu mengatakan maknanya kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak mau memaksakan pemaknaan itu menurut pemahaman kebahasaan. Ya, misalnya dikatakan ya di dalam Quran surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, semua yang ada di muka bumi ini hancur. Ya kan? Wa yabqa wajhu rabbik, dan tinggal tersisa wajah Tuhanmu. Ini kalau mau diartikan perkata kan repot. Oh, berarti yang tersisa dari Allah cuma mukanya aja ini. Kan gitu. Tangannya nggak tersisa. Ya kan? Kita harus pahami itu dalam konteks kebahasaan bahwa kalimat yang dipakai itu adalah majaz. Ya kan? Maka kita belajar tentang majaz. Majaz itu maknanya bahwa satu itu untuk mengungkapkan semua. Bahwa semua makhluk itu akan hancur, hanya Allah saja. Maka di situ diwakili dengan kata wajah. Hanya Allah saja. Ya kan? Yang lain hancur, cuma Allah saja. Ya kan? Jangan dipahami, oh cuma wajahnya Allah. Kan nggak begitu. Ini kan ada orang yang memahami secara letterlek kata per kata. Ya. Kan orang Arab tahu kalimat ketika Quran diturunkan. Para sahabat tahu. Ternyata tidak begitu. Ya kan? Kalau kita baca Quran surat Al-Baqarah ayat 185 misalnya tentang ayat puasa. Ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu memahami ayat secara letterlek. Secara tertulis, yang tertulis itu yang dipahami. Ya. Di ayat itu ada kalimat wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas kepada kalian itu perbedaan antara benang hitam dan benang putih di waktu fajar. Maka Adi bin Hatim itu dia tarik benang, satu benang hitam, satu benang putih. Ya kan? Maka ketika dia lihat yang terlihat duluan itu benang hitam, oh berarti dia boleh makan. Padahal waktunya sudah pagi. Ini pertama kali syariat puasa disampaikan di kalangan para sahabat. Itu menandakan bahwa tidak semua sahabat itu paham makna Quran yang diturunkan pertama kali itu. Tidak paham. Sampai dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya makan. Ya kan? Karena ketika saya bangun tidur, yang pertama kali saya lihat itu benang warna putih, warna hitam. Maka Nabi ketawa. Kata Nabi, bukan itu maksudnya. Maksud dari khaitul aswadu minal khaitil abyad, maksud dari benang hitam dan benang putih itu adalah perbedaan siang dan malam. Dan Quran menggunakan kalimat itu ya sebagai perumpamaan. Ya kan, bahwa yang namanya garis fajar, ya terbit fajar itu bukan terbitnya matahari, itu seperti garis benang begitu kalau kita lihat ke arah timur tuh, ya kan? Nah, itu berarti sudah masuk waktu subuh itu, masuk tuh kalau kita lihat itu ada garis warna putih itu kan di langit di bagian timur, oh berarti sebentar lagi waktu subuh, kita tidak boleh makan. Itu maksudnya kata Nabi. Oh Adi bin Hatim baru paham. Oh kalau gitu saya salah ya Rasulullah, saya masang benang untuk membedakan waktu boleh makan dan tidak makan. Yo kalau kayak begitu ya anak-anak kecil ya banyak yang bisa kuat puasa 30 hari kalau cuma sekedar masang benang. Nah ini masalah penafsiran Pak Fahrizal. Ya kan, maka kita punya sikap. Sikap kita adalah kita
bertasamuh toleran kepada orang yang punya pendapat berbeda dengan itu, dan kita tidak anggap mereka keluar dari Islam. Kenapa? Karena mereka masih sholat menghadap ke arah Ka'bah. Karena mereka masih mengucapkan syahadat sehari 9 kali. Ya kan? Maka haram hukumnya kita mengatakan orang yang mengucapkan syahadat itu sebagai orang yang kafir, itu haram hukumnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ala ahadihima." Orang yang mengatakan kepada saudaranya, kafir, maka tuduhan itu akan berbalik kepada yang mengatakan. Saya kira itu dulu sebagai pengantar, karena itu nanti masuk kajian tersendiri Pak Rizal, ya kan? Dan saya kira 1 jam itu tidak akan cukup ya, karena itu ada satu kitabnya. Kalau saya boleh kasih lihat ke Pak Rizal ini, tebelnya segini Pak. Nah, ini segini Pak tebelnya. Itu buat membahas tadi yang ditanyakan oleh Pak Rizal. Ini baru 1 buku, ini ada 2 buku lagi Pak. Ini terkaitnya. Ini 2 buku lagi. Ya kan? Nah, belum lagi yang ini Pak. Ini itu ada 3 buku lagi. Ya, jadi kitabnya banyak Pak untuk mengkaji tadi yang disampaikan oleh Pak Rizal Pak, karena kita dibatasi oleh waktu. Saya kembalikan kepada Pak Haji Itang. Maaf Ustadz, kalau inti perbedaan konsep tauhid Asy'ariyah dengan Maturidiyah itu apa Ustadz? Saya kadang-kadang masih bingung-bingung. Inti perbedaannya itu nggak banyak Pak. Inti perbedaannya hanya pada beberapa pemaknaan sifat maknawi. Ya, sifat maknawiyah. Ya kan? Tapi secara garis besar 70% sama. Ya kan, 70% sama, yang berbeda hanya 30% dalam pemaknaan sifat maknawiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nanti ada bahasan sendiri Pak. Saya nggak bisa jelaskan karena khawatir ini nanti disalahpahami Pak. Karena yang memegang konsep Maturidiyah ini galak-galak kepada yang memegang Asy'ariyah. Wah, itu oknum saja Pak, itu oknum. Kalau kita bicara mainstreamnya nggak begitu Pak. Kalau oknum ya begitu, ya itu oknum, itu tidak mayoritas. Ya, kalau saya melihat di Al-Azhar itu ketemu antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Silakan teman-teman, masih ada waktu sedikit untuk bertanya langsung. Boleh nyambung kita? Silakan Mas Adi. Ya, sesuai dengan judulnya kan, ada disinggung soal ikhlas dan niat ya. Ustadz, ini saya menanyakan atau mohon penjelasan tentang ikhlas dan niat, di mana kalau menurut pemahaman saya, dulu dengan atur lah kepo. karena menurut pemahaman saya ikhlas adalah suatu sikap perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah, ya kan. Sedangkan kalau ridho itu kan suatu sikap menerima ketentuan Allah. Nah, ini nanti kaitannya kepada niat gitu kan. Dimana niat itu akan mendatangkan rahmat Allah. Karena di mana-mana pada umumnya diajarkan bahwa kita beribadah itu kan tujuannya adalah surga ya. Padahal kalau kita telusuri lebih jauh, sebenarnya tujuannya bukan surga, tapi rahmat Allah. Sesuai dengan hadisnya bahwa dikatakan bahwa yang memasukkan ke surga itu kan bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Nah, di sini juga nanti bisa dikaitkan ketika ada suatu hadis, terutama hadis qudsi ya. Barang siapa yang tak sempat meminta kepadaku, karena terlalu sibuk berzikir kepadaku, niscaya aku memberinya pemberian yang terbaik yang kuberikan kepada orang yang meminta. Nah, ini kan semua saling terkait nih, Ustadz, antara ikhlas, ridho, dan niat. Mohon penjelasan ya, Ustadz. Terima kasih. Ini, ya, baik Pak Adi. Ini pertanyaannya berat ini. Ini ilmu kelas tinggi ini. Ya, jadi gini. Itu hadisnya itu kalau perlu boleh saya koreksi begini Pak. Hadisnya itu man syaghalahul Qur'anu an dzikri a'taitu khaira ma'u yasailin. Ya. Fa inna fatla kalamillahi ta'ala ya ala kalamin nasi
Ya, kasairil kawakibi alal ard. Ya, jadi di dalam hadis hadis qudsi itu, hadis ini riwayat Ibnu Majah dan An-Nasai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan man syaghalahul Qur'an, orang yang disibukkan dengan membaca Quran, an dzikri wa mas'alati, dari menyebut namaku dan meminta kepadaku, a'taitu khaira ma u'tiyas sa'ilin, saya berikan yang lebih baik dari yang diberikan kepada orang-orang yang meminta. Nah, berarti ada compare-nya di situ adalah kalau dia disibukkan membaca Quran dari menyebut nama Allah. Kenapa ini kok Allah Ta'ala menyebut Quran itu lebih tinggi? Ya, Quran ini kan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu Allah berikan kalamnya. Ya, ada lagi yang mengatakan rahmat terbesar itu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena ada Nabi, maka Quran itu diturunkan. Nah, jadi Quran ini Allah jadikan sebagai satu ucapan Allah yang apabila sering dibaca oleh seorang Muslim, maka berarti dia ingat kepada Allah. Ya, ini menjelaskan posisi Quran dibanding zikir itu kalau di dalam hadis. Tadi betul sampai yang dikatakan bahwa makna ikhlas itu adalah beribadah hanya untuk Allah. Karena pengertian dari ikhlas itu artinya murni, tidak dicampur apapun. Kita bisa lihat makna ikhlas itu di dalam Quran surat Al-An'am ya. Kita lihat di dalam Quran surat Al-An'am, An-Nahl surat 16 ayat 66. Ya, wa inna lakum fil an'ami la ibratan, bahwa pada hewan-hewan ternak itu betul-betul ada pelajaran bagi kalian. Nusqikum mimma fi butunihi, kami berikan kalian minum itu dari sesuatu yang ada di perutnya. Min baini farthin wadamin, posisi minuman itu terletak di antara kotoran dan darah. Apa itu? Labanan khalisan. Nah, ikhlas dari kata khalisan, yaitu susu yang murni. Karena memang susu itu memang posisi tempat susu sapi itu kan di antara tempat kotoran dan di antara darah. Ya, jadi resiko peternak sapi itu kan kalau dia memerah susu itu kena kotoran sapi. Nah, jadi yang maksud ikhlas di sini, ya, kenapa ikhlas itu dikatakan demikian? Karena ketika kita ibadah itu, hati kita ini kan adalah tempat bertemunya berbagai macam keinginan dan kepentingan. Ya, jadi kotoran dalam ibadah itu adalah keinginan dan kepentingan. Ya, manusia itu disiksa oleh kepentingannya dan disiksa oleh keinginannya. Maka ikhlas itu melahirkan sikap pasrah. Ketika kita beribadah murni karena Allah, ya kita nggak mikir apa-apa, ya kan? Semata-mata karena memang diperintah oleh Allah. Allah suruh kita ibadah, ya kita ibadah. Kita nggak tanya macam-macam gitu kan. Nah, begitu juga ketika kita berbicara tentang surga. Surga itu bukan tujuan, ya kan? Bukan tujuan. Karena tujuan dari penyembahan itu adalah Allah, sebagaimana kita lihat di dalam Quran surat 51 ayat 56. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini kan tujuannya cuma itu. Lalu kita lihat di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Ya kan? Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Nah, orang yang mengerti, memahami konsep ikhlas itu, dia tidak akan pernah mengharapkan surga. Kenapa? Karena surga itu adalah konsekuensi dari rahmat Allah, itu surga. Jadi konsekuensi rahmat itu surga. Sehingga ada seorang ulama perempuan namanya Robi'ah Al-Adawiyah. Beliau mengatakan, andaikan aku dimasukkan ke dalam neraka, sepanjang di situ ada cinta Allah bersamaku, maka aku sanggup untuk hidup di dalam neraka. Ini bukan berarti dia pengen masuk neraka. Nggak ada yang mau masuk neraka. Tapi ini satu kias, satu ungkapan.
bahwa dimanapun rahmat Allah itu diturunkan, maka rahmat itu akan mengubah segalanya. Ya, rahmat itu bisa mengubah keadaan yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Ini rahmat. Ya kan? Lalu kemudian rahmat itu bisa mengubah azab menjadi nikmat. Itu karena ada rahmat. Sehingga dikatakan dalam satu hadis qudsi, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, bahwa rahmatku itu menjangkau segala sesuatu atau mengalahkan marahku. Dalam hadis qudsi dikatakan wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu bisa mengalahkan murkaku, kata Allah. Nah, karena itu ada orang yang mendapatkan rahmat. Siapa? Kalau kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tentang taubatnya seorang penjahat Bani Israel yang sudah membunuh 100 orang, berzina, kemudian dia mati dalam keadaan ingin bertaubat. Maka Allah ganti semua kemaksiatan yang pernah dilakukan itu dengan rahmat. Kenapa? Karena dia ingin bertaubat. Nah, kisah yang disampaikan oleh Nabi ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Ini sejalan dengan makna yang termuat di dalam Quran surat Al-Furqan ayat terakhir. Ya, di dalam Quran surat Al-Furqan ayat terakhir itu Allah mengatakan di ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Surat 25 ayat 70. Ya, orang yang sudah mendapatkan azab di hari kiamat dan dipastikan dia masuk neraka dalam keadaan terhina, kemudian dia bertaubat, beriman, beramal soleh, apa kata Allah? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah tukar semua kejahatan, semua keburukannya itu dengan kebaikan. Ini rahmat. Wa kanallahu ghafurur rahimah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ini ayat penggembira bagi para pelaku dosa. Kalau mereka bertaubat, maka taubatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah rahmat Allah. Jadi bentuk rahmat Allah itu, pertama, kalau orang itu sudah pengen dekat dengan Allah, itu berarti dia sudah mendapat rahmat. Maka kita tidak boleh menganggap remeh orang yang mau bertaubat. Orang yang mau hijrah, dia udah berubah total. Dulunya dia pelaku maksiat, kemudian ketika masa tua, dia betul-betul menjadi orang yang dekat dengan agama. Nah, ini kita syukuri, berarti dia mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, tapi pasti orang yang mendapat rahmat dari Allah, pasti mendapatkan surga. Kenapa? Karena Nabi yang menganjurkan, Nabi yang suruh kita minta surga. Ya kan? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi mengajari kami setiap bulan Ramadan, memperbanyak doa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku minta kepadamu ridhomu. Ridho itu dalam arti engkau senang kepadaku ya Allah dengan aku beribadah. Wal jannah, aku juga minta sorga. Boleh, nggak bisa dilarang. Ya kan? Wa'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari api nerakamu. Dan itu memang doa yang diajarkan, dan saya manut saja, taat saja dengan apa yang disampaikan oleh istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang berkenan dalam penyampaian jawaban. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Adi, dan kita waktunya sudah 11.51 Pak Kiai ya. Ya. Akanlah kajian pada hari ini kepada Kiai Haji Dr. Abdi Kurnia Johan. Kami mengucapkan jazakallah khairan atas ceramah rohani Wa iyyakum. Dan juga kepada para hadirin dan hadirat serta semua sahabat yang hadir di Majelis Thalibul Ilmi ini, kami mohon maaf jika ada yang tidak berkenan, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga kita selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan istiqomah Thalibul Ilmi selalu istiqomah dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Pak Ustadz, kami persilakan untuk membimbing doa sekaligus menutup pengajian pada hari ini. Baik Pak Haji, kita sama-sama berdoa pada Allah, kita manfaatkan waktu yang berkah ini, semoga Allah tambahkan keberkahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah tambahkan keberkahan kita di bulan Sya'ban. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga bertemu dengan bulan-bulan Ramadan berikutnya. Amin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.